Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ulangi dong, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai, Ibu mau mengabsen dulu ya kehadirannya. Labibah Diana, Hadiroh. Alfia Ilfa, Di sini, Bu. Imam Sawang. Hadir. Ada yang tidak hadir? Siapa ya? Siapa? Ada temannya yang tidak hadir atau sudah hadir semua? Kasih Ada hadir. Lala belum hadir, Bu. Lala kenapa? Sakit. Oh sakit. Nanti dijenguk ya Lala. Siap, Bu. Oke. Siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan anak-anak semua merapikan tempat duduknya. Buku-buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fikih pada pagi hari ini, silahkan dimasukkan ke dalam tasnya. Siap, Ibu. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari mengenai pengertian haji. Ada yang masih ingat apa itu haji? Apa pengertian haji? Yang ke Mekah itu, Bu. Iya, benar sekali ya. Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai rukun haji. Apa itu rukun haji? Ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Belum. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pengertian rukun haji, macam-macam dari rukun haji. Nah, nanti dalam proses pembelajaran anak-anak semua akan Ibu beri tugas untuk mencari informasi mengenai rukun haji. Nah, di sini bisa diamati ya. Bisa dilihat di sini ada beberapa gambar mengenai rukun haji. Silakan anak-anak semua diamati, dibaca. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan disampaikan. Oke. Nah, dari pengertiannya, di sini ada pengertian rukun haji. Rukun haji merupakan pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lainnya. Nah, apabila salah satu pekerjaan dari rukun haji ini ditinggalkan, maka ibadah hajinya tidak sah. Nah, rukun haji ini ada berapa macam? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 macam rukun haji yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan tentang macam-macam rukun haji, Ibu akan membagi anak-anak semua ke dalam 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompoknya nanti akan membahas satu materi, yaitu mengenai macam-macam rukun haji beserta pengertiannya. Silahkan berhitung 1 sampai 2. 1, 2. 1. Ya, jomblo. Ya. Kelompok 1 silakan menempatkan diri di sebelah kanan Ibu, dan kelompok 2 menempatkan diri sebelah kiri Ibu. Nah, di sini ada tugas yang akan Ibu berikan, masing-masing mengerjakan materi sesuai kelompoknya. Ibu beri waktu 3 menit ya. Nanti hasil dari diskusi kelompoknya silakan dituliskan di dalam kertas atau kartu yang telah Ibu berikan. Baik anak-anak, ini hasil kelompoknya sudah ditempel ya di depan. Nanti sebelum kita periksa apakah kerja kelompoknya ini sudah benar semua atau belum, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai macam-macam dari rukun haji. Nah, yang pertama di sini ada ihram. Ihram merupakan kita berniat untuk melakukan ibadah haji pada mikot. Mikot itu batasan tertentu, ada terbagi menjadi 2, mikot zamani dan juga mikot makani. Mikot zamani itu merupakan batasan waktu
batasan waktunya maksimal pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, sedangkan mikot makaninya sesuai dengan daerah kedatangan masing-masing. Selanjutnya, ketika kita berihram, kita mengenakan pakaian ihram. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengenakan pakaian yang berjahit. Begini ya contohnya, serba mengenakan pakaian putih, dan bagi perempuan mengenakan pakaian putih yang tidak menutupi muka dan juga telapak tangan. Nah, ketika kita berihram, maka kita telah diberlakukan larangan-larangan selama melakukan ibadah haji. Selanjutnya, setelah kita berihram, di sini ada wukuf. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf merupakan berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan ibadah. Nah, di situ kita akan melaksanakan sholat berjamaah, mendengar khutbah selama wukuf di padang Arafah, dan juga berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, wukuf ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, atau lebih dikenal sebagai hari raya atau hari nahar. Nah, selanjutnya tawaf. Tawaf di sini, tawaf yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Tawaf merupakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, bagi laki-laki dianjurkan putaran pertama sampai putaran ketiga itu berlari-lari kecil di antara rukun Yamani hingga rukun Hajar Aswad. Nah, selanjutnya itu ada sa'i. Sa'i itu merupakan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 putaran juga. Dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1 putaran, Marwah ke Sofa itu 1 putaran. Nah, di sini terlihat ya ada gambar dari tiang hijau di sini, menandakan apabila kita melewati tiang hijau tersebut maka dianjurkan untuk berlari-lari kecil, itu bagi laki-laki. Nah, kenapa dalam rukun haji ini ada sa'i? Ini merupakan untuk mengenang peristiwa istri dari Nabi Ibrahim yang ketika itu mencarikan air untuk Nabi Ismail yang masih kecil. Nah, selanjutnya rukun haji yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu artinya menghalalkan. Bagaimana menghalalkan? Yaitu dengan memotong atau mencukur rambut. Bagi laki-laki dianjurkan untuk membotak rambutnya, dan bagi perempuan minimal itu 3 helai. Nah, setelah kita bertahallul, maka kita akan terlepas dari larangan-larangan selama berihram. Nah, rukun haji selanjutnya yang paling terakhir itu tertib. Tertib itu artinya segala rangkaian rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan. Nah, di sini yang menandakan atau membedakan ibadah haji dengan ibadah umroh adalah wukuf di padang Arafah. Di dalam ibadah umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Nah, di sini yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun kesemuanya ini merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, seperti dalam pengertiannya tadi kita telah bahas bahwa rukun haji yaitu pekerjaan tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah, apabila ketinggalan nih, tidak bisa ikut wukuf karena sesuatu hal, maka ibadah hajinya tidak sah. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih lanjutnya bagaimana tata caranya itu kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, sekarang kita cukup mengetahui bagaimana pengertian dari rukun-rukun haji tersebut, bagaimana pengertian dari masing-masing rukun haji tersebut. Di dalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan seperti sunnah-sunnahnya ataupun larangan selama melaksanakan ibadah haji. Nah, paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Ya, mau tanya apa? Kenapa ya dari tadi yang dianjurkan berlari-lari hanya laki-laki, Bu? Ya, itu memang udah ketentuannya begitu ya. Atau ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mungkin karena fisik laki-laki lebih kuat, atau mungkin ada alasan lain. Mungkin ibu bisa menjadikan itu sebagai PR untuk ibu sendiri untuk dijadikan
pembahasan kita pada pertemuan selanjutnya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan membahas hasil kerja kelompok anak-anak sekalian. Setelah tadi Ibu jelaskan panjang lebar mengenai pengertian rukun haji dan macam-macam rukun haji, pastinya kita sekarang sudah bisa ya menentukan apakah ini sudah benar atau belum. Nah, di sini kolom pertama merupakan rukun haji. Yang kedua itu pengertian dari rukun-rukun haji tersebut. Nah, kita lihat ya apakah sudah cocok atau belum pengertiannya. Pertama, ihram. Ihram berarti berniat di dalam hati sambil memakai pakaian ihram. Benar ya? Benar, Bu. Nah, yang kedua, wukuf. Wukuf artinya berkumpul di Arafah pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Benar ya? Benar, Bu. Tawaf. Tawaf melilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ya, benar. Sa'i, berlari-lari kecil dari sofa ke Marwah. Selanjutnya, tahallul, memotong rambut minimal 3 helai dan tertib. Udah pintar sekali ya anak-anak, udah benar semua. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran ini jangan dilupakan ya. Ya, Tetap Bu. diingat supaya minggu depan kita melanjutkan pembelajaran kita itu mengenai wajib haji, tapi rukun hajinya jangan sampai lupa. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan anak-anak semua, Ibu beri tugas untuk di rumah, silahkan dikerjakan pada buku paketnya halaman 50. Nanti kalau seandainya tidak bisa ditanyakan kepada kedua orang tuanya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa-apa saja yang telah kita pelajari. Ayo, pertama, rukun haji. Apa itu rukun haji? Pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan atau digantikan dengan yang lain. Nah, apabila salah satu dari rukun haji ini tertinggal, maka Nggak sah Nah, hajinya. hajinya tidak sah. Berbeda ya apabila bukan rukun haji ketinggalan, kita bisa menggantinya, bisa diganti dengan denda dan sebagai macamnya. Nah, selanjutnya ada berapa rukun haji? 6. Ada 6. Yang pertama, Ihram, wukuf, tawaf, tawaf, sa'i, ulangi. Aduh, ketawa. tahallul dan Tertib. Oke, masing-masingnya sudah tahu ya apa itu ihram, apa itu tawaf. Bu Uji ya. Imam, apa itu tahallul? Memotong rambut minimal 3 helai. Ya. Bu, mau nanya. Lala, apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Ya, benar. Alfia, tertib itu bagaimana? Urutan, Ibu. Ya, berurutan. Oke, sudah pintar semua ya. Masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum bisa dipahami? Alfia, Bu, mau nanya. Ya, mau nanya apa Alfia? Kan itu, Bu, apa namanya? Wakaf ya? Wukuf. Iya, wukuf. Wukuf itu kan pembeda antara haji sama umroh. Ya. Tapi kok hajinya itu lebih lama 40 hari ya, bukan? Bedanya cuma wukuf. Nah, itu cuma tanggal 9 sama 10 Zulhijjah. Nah, jadi itu haji itu ada berbagai macam. Ada 3 macam ya haji itu. Karena ini kita belum mempelajari ke sana, gak apa-apa, sekilas Ibu jelaskan bahwa haji itu ada haji tamattu, haji ifrad, sama haji kiron. Nah, ini yang membedakan kenapa ibadah haji itu bisa lama. Nah, jamaah-jamaah haji itu pun dibagi ke dalam beberapa kloter. Nah, mungkin kloter pertama itu akan melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu itu haji yang dilakukan umrohnya terlebih dahulu. Jadi jamaah yang sudah datang di Mekah terlebih dahulu, mereka akan melaksanakan ibadah umroh sambil menunggu waktu haji. Nah, inti dari haji itu adalah wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 10. Itu tadi yang membedakan. Nah, kloter kedua bisa langsung melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad itu hajinya terlebih dahulu, baru setelahnya umroh. Sedangkan haji kiron
itu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Begitu ya? Sudah paham? Mungkin di sini ada yang orang tuanya sudah pernah berhaji? Sudah pernah naik haji? Oh, belum ya? Bagi yang sudah pernah atau kakek neneknya yang sudah pernah naik haji, mungkin bisa ditanyakan berapa lama atau apa saja yang dilakukan selama di Mekah. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, untuk memperdalam pengetahuan anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Buka bukunya halaman 50. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan mengenai rukun haji. Dikerjakan di rumah ya. Kalau tidak bisa, silahkan ditanyakan kepada kedua orang tuanya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengingatkan untuk anak-anak semua agar jangan lupa membaca buku untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai wajib haji, dan membaca buku pelajaran yang lainnya, karena membaca itu sumbernya ilmu. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.